Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang anak-anakku di kelas geografi. Selamat datang kembali di kelas geografi. Ketemu lagi sama Ibu Suko. Sebelumnya mohon maaf karena kita hanya bisa ketemu lewat sini nih. Tapi it's okay, nggak apa-apa kalau menurutku. Walaupun via nonton seperti ini yang satu arah, tapi setidaknya berasa kayak lagi nge sama Ibu kali ya gitu. Oke, langsung aja nih, anak-anakku tersayang, Ibu akan menyampaikan materi berikutnya, masih tentang poros maritim dunia, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau minggu lalu kita udah, ngebahas tentang luas wilayah dan juga letak wilayah Indonesia serta batas-batasnya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik dari Indonesia itu sendiri. Ya seperti yang Ibu bilang ya, yang seperti Ibu sampaikan, kita sebagai orang Indonesia harus mengenal negara kita sendiri gitu ya. Jangan sampai kita nggak kenal, kita nggak tahu kondisi Indonesia itu seperti apa. Orang Indonesia aja dipelajari sama, apa namanya, orang lain gitu ya, di negara lain gitu. Masa kita orang Indonesia sendiri tidak mau mempelajari tentang Indonesia. Nah, kalau di geografi sendiri ini, kita akan, lebih mengenal Indonesia melalui sisi atau sudut pandang geografi. Jadi ibarat kata lebih ke ruangannya, lebih spasialnya, oke? Mungkin Ibu akan review sedikit kali ya mengenai, materi sebelumnya. Sebentar Ibu share screen dulu. Oke, semoga udah terlihat ya, sepertinya udah terlihat, oke. Mmm, Ibu sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Ya masih loading nih. Ya semoga, dengan seperti ini, kita, apa ya, tetap berasa lagi ini ya, tetap berasa lagi, beneran Zoom gitu, karena memang mohon maaf sekali lagi emang kondisinya Ibu sedang berhalangan untuk, tetap online langsung sama kalian gitu, tapi sebisa mungkin Ibu akan memberikan pengajaran yang terbaik untuk kalian. Jadi selamat menyimak ya anak-anakku. Oke, masih yang Ibu bilang Indonesia sebagai poros maritim dunia di materi ini. Review yang kemarin nih, minggu lalu, minggu sebelumnya kita sudah ngebahas tentang letak wilayah Indonesia, kita udah lihat dari letak koordinat, lintang dan bujur, letak geografis dan juga letak geologis. Ingat ya letak koordinat itu bukan letak astronomis ya, jadi kalau misalnya kalian temuin itu di buku, diperbaiki di dalam diri sekalian sendiri gitu, kalau letak astronomis itu maksudnya adalah letak koordinat. Nah ini yang Ibu bilang ya, ini kita harus hafal nih gitu ya letak koordinat Indonesia gitu, masa nggak tahu sih letak koordinatnya sendiri di mana. Nah, letak koordinat ini berada di lintang utara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ibu juga sudah memberi, info ya ke kalian gitu kenapa yang satu LS, satu LU, terus tapi yang bujur timurnya dua-duanya bujur timur gitu, karena memang Indonesia ini kalau berdasarkan belahan bumi barat dan timur, dia ada letaknya ada di belahan bumi timur, sorry. Dan sedangkan kalau di, lintangnya dia itu dibagi 2 sama, garis ekuator. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada tulisannya ekuator ya. Nah, makanya setengah itu masuknya lintang utara, setengah lagi lintang selatan. Dan letak koordinat Indonesia ini mempengaruhi, beberapa hal ya gitu. Yang pertama, gara-gara letak lintangnya dia di tengah-tengah ya, di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, di khatulistiwa, otomatis menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis gitu. Terus juga, letaknya yang seperti ini, kondisinya yang seperti ini menyebabkan, eee, Indonesia dibagi 3 waktu ya, WIB, WITA, sama WIT. Itu yang membagi mana? Yang membagi adalah bujur, garis bujurnya. Ingat ya kalau bujur itu yang vertikal, yang tegak, kalau lintang itu yang horizontal, yang lurus. Pokoknya kalau lupa ingat aja lintang tuh lintang 0 derajat khatulistiwa, gitu ya.
Nah, terus ini letak geografis Indonesia itu ya berdasarkan keadaannya diapit 2 benua dan 2 samudera. Ini tuh kayak membentuk X ya kalau kalian perhatiin nih, membentuk silang nih dari Asia ke Australia, terus Samudra Pasifik ke Hindia. Nah ini, mempengaruhi, kondisi Indonesia secara ekonomi, ya kan. Jadi itu ibarat kata Indonesia tuh jadi, eee, jalur transitnya perdagangan dunia gitu, untuk menuju daerah sana nah dari timur, Asia Timur ke daerah Eropa sana itu transitnya di Indonesia. Karena yang tadi dibilang dia membentuk cross atau membentuk silang di sini, gitu. Kalau dari sisi budaya ya karena kanan kirinya ibarat kata ya, kanan kirinya atau tetangganya itu adalah negara lain atau bahkan ada beberapa negara yang berbatasan langsung, ya wajar aja kalau misalnya Indonesia, agak-agak sedikit terpengaruh budaya luar juga gitu, ada budaya-budaya masuk atau bahkan ada ya budaya-budaya yang hampir mirip gitu kayak budaya tetangga kita gitu kan. Selanjutnya letak geologis Indonesia ini juga udah Ibu jelasin gitu ya, coba bisa dilihat nih Indonesia posisinya di sini ya, diapit sama 3 mayor besar, 3 lempeng, major, 3 lempeng besar ya, ada lempeng Indo-Australia, terus lempeng Pasifik, sama lempeng Eurasia, bahkan diapit 4 satu lagi tuh lempeng minor yaitu lempeng Filipina. Makanya nggak heran nih di sini banyak banget, bintik-bintik merah nih yang artinya ini adalah, gunung api aktif ya gitu. Ini bagian dari Ring of Fire atau cincin api yang ada di dunia. Oke. Nah, ini luas wilayah Indonesia, Ibu juga udah ngasih tahu, 71% atau ada juga yang menyebutkan 75% dari wilayah Indonesia itu, eee, berupa perairan. Ya nggak heran ya karena Indonesia kan, negara kepulauan ya. Nah, terus, garis pantai Indonesia ini merupakan garis pantai terpanjang di dunia salah satunya, kalau nggak salah urutan kedua. Oh ya, ada nih tulisannya, ada urutan kedua kedua sebesar 95 ribu ya kilometer ya. Yang pertama itu kalau nggak salah Kanada, kalian bisa cari sendiri lagi. Nah ini batas wilayahnya yang tadi Ibu bilang ada negara yang berbatasan langsung, contohnya adalah Malaysia, terus juga Papua Nugini gitu ya, terus juga Timur Leste loh gitu kan. Terus juga, ada batas-batas wilayah lainnya seperti di bagian barat nih, kenapa bagian barat Bu? Kok kayaknya kan ini di bagian bawahnya. Perhatiin deh, ini tuh Samudra Hindia ini kalau misalnya kita pampangkan peta, seluas peta gitu ya, ya sebelah sini tuh emang masih Samudra Hindia gitu, karena memang luas gitu kan. Dan selanjutnya ini batas wilayah terluar Indonesia, bagian utara itu Pulau Weh, ya jadi ada di ujung bangetnya, Sumatera, itu Pulau Weh, terus juga paling selatan itu ada Pulau Rote ya, kalian pasti sering denger kan dari dulu. Terus juga ada paling timurnya ada Kota Merauke, dan paling baratnya itu ada ujung utara Pulau Sumatera. Nah, batas laut Indonesia Ibu juga udah menceritakan ada laut teritorial dan juga ada laut zona ekonomi eksklusif, dan berkat adanya, apa namanya, deklarasi Juanda ini ya gitu, Indonesia memiliki 2 batas ini. Karena kalau misalnya kita flashback lagi ke zaman dulu, zaman penjajahan dulu, Indonesia tuh batasnya tuh cuman 3 mil doang dari garis pantai terluar. Jadi bayangin aja ini Jawa, terus sejauh 3 mil, kenapa 3 mil, itu tembakan meriam sebenarnya ya kan. Sejauh 3 mil nih, segini doang udah batas Indonesia, ya artinya di sini akan ada laut-laut bebas yang membahayakan Indonesia. Makanya waktu itu, salah satu perdana menterinya Indonesia berhasil mengajukan deklarasi Juanda, mengajukan ke hukum lautnya PBB, akhirnya diterima sama PBB dan muncullah ini, 2 batas ini, teritorial sama ZEE. Bedanya apa? Kalau teritorial itu batas negara, kalau ZEE itu lebih ke sumber daya alamnya, hak sumber daya alamnya Indonesia di lautnya tuh sampai 200 mil gitu. Jadi makanya kalau zamannya Bu Susi, ada yang ngelewatin batas itu udah langsung ditenggelamkan ya gitu. Nah terus ini batas udara seperti yang Ibu bilang Ibu kurang tahu bagaimana cara penghitungannya, cuman ya seperti yang kita lihat ya kalau misalnya di film atau misalnya di berita gitu ada pesawat lewat, itu nggak bisa sembarangan di, wilayah udara kita gitu. Kalau misalnya dia tidak ngasih signal ke menara, dikira, benda asing gitu ya, atau pesawat asing yang tidak dikenal, itu pasti langsung diikutin sama,
pesawat pertahanannya negara tersebut gitu. Salah satunya kalau Indonesia, ya Indonesia gitu. Pasti ditanyain, "Ini pesawat mana, mau ke mana?" Gitu. "Kok lewat di batas teritorial kita?" Gitu, itu bahaya. Ya makanya ada yang Ibu ceritain juga di minggu lalu ada kasus pesawat yang ditembak kan ya kalau nggak salah di daerah Kroasia, kalau nggak salah itu pesawat Malaysia, yang dia tuh salah jalur gitu, salah masuk dan Kroasia nggak mengidentifikasi pesawat tersebut akhirnya kena rudal, gitu. Kalau nggak salah ya, kalau Ibu nggak salah ingat, kalian bisa cari lagi, beritanya. Nah, ini adalah materi yang berikutnya yang mau Ibu ceritain ke kalian, yang mau Ibu jelaskan ke kalian gitu ya anak-anak, yaitu tentang karakteristik wilayah Indonesia sendiri yang seperti Ibu bilang juga nih anak-anakku ya, kita harus mengenal Indonesia sayangku, supaya apa? Supaya kita, bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita gitu. Otomatis kalau kita udah cinta tanah air kita akan, rela untuk, membela negara kita gitu, akan mempertahankan Indonesia kita, nggak akan ngerusak alamnya Indonesia kita gitu. Apalagi kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa nih. Kalian yang apa ya, Indonesia itu ibarat kata ada di tangan kalian gitu. 20 tahun ke depan tuh nasibnya Indonesia itu ya kalian yang nentuin gitu, 15 sampai 20 tahun ke depan kali ya gitu ya. Kalian yang nentuin gitu kan. Makanya dari sekarang kita harus kenal Indonesia. Kalau dari geografi sendiri ya dari sisi geografinya. Mungkin nanti di pelajaran-pelajaran lain kalian bakal nemuin tentang ini, tapi dari sudut pandang berbeda. Nah, karakteristik wilayah Indonesia sendiri, aduh kebangetan kalau misalnya kalian nggak tahu ya, yaitu salah satunya adalah negara kepulauan berbentuk negara republik ya, NKRI, dan ini Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia loh, ya kan. Ada negara-negara kepulauan lainnya kayak Filipina, Jepang, dan lain-lain gitu ya, tapi Indonesia masuk ke salah satu negara kepulauan terbesar di dunia gitu, luas kan. Terdiri dari, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, sorry maaf, pulau-pulau kecil yaitu sejumlah 17.508 pulau sampai saat ini ya dari 1996, yang teridentifikasi 17.508. Ini diidentifikasinya nggak dilihat satu-satu gitu, inilah fungsinya geografi ya, apalagi geografi teknik yaitu melalui pencitraan. Pencitraan apa sih? Nanti akan ketemu di, bab berikutnya. Jadi seru ya belajar geografi, jangan sampai kelewat kan ya. Nah, tapi yang punya nama itu cuman sekitar 1.600-an, 1.600-an maaf, 16 ribuan pulau gitu ya. Sekitar 16 ribuan pulau, berarti kayak semacam ada 1.000-an pulau yang nggak ada namanya gitu. Bahkan, yang berpenghuni hanya sekitar 6 ribuan pulau. Nah, memiliki, 5 pulau besar sudah tahu lah ya, di sini yang paling kelihatan ada Sumatera, ada Kalimantan paling luas, kalau di luar negeri orang-orang mengenalnya Borneo ya. Terus juga ada Jawa, ada Sulawesi, dan juga ada Papua. Nah, Papua ini, ekornya ini udah masuk negara lain ya, yaitu Papua Nugini. Nah, ini ada karakteristik daratan sama perairan, ya iyalah ya, karena memang Indonesia kan bentuknya kepulauan. Yang namanya juga kepulauan pasti ada pulau ya ada perairan. Perairannya perairan ngomonginnya yang paling terluas ya laut ya, tadi sekitar 71, ada juga yang bilang 75%. Nah, secara garis besar karakteristik daratan Indonesia itu ya ada gunung dan pegunungan, seperti yang tadi kalian lihat ya, termasuk, bagian dari, Ring of Fire, terus juga ada dataran rendah, dataran tinggi, ada patahan, karena ya Indonesia itu pertemuan lempeng tektonik, 3 lempeng tektonik besar dan 1 lempeng tektonik kecil gitu ya. Terus juga ada delta, delta itu sebenarnya itu semacam, bentukan, apa sih namanya, sedimentasi gitu, sedimentasi itu, apa sih aku lupa namanya sih, bentuknya sedimentasi pokoknya nanti kita akan belajar itu juga. Udah lewat harusnya, itu di kelas 10 sedimentasi, cari tahu kalau nggak tahu kalian sedimentasi itu apa. Sedimentasi karena, itu biasanya di daerah-daerah pertemuan Indonesia, pertemuan, laut sama sungai gitu, karena nggak bisa dipungkiri di Indonesia pun juga banyak wilayah-wilayah yang, sungainya banyak. Di Jakarta sendiri aja ada 13, sungai, 13 anak sungai yang bermuara di Jakarta gitu. Itu baru Jakarta 13 sungai, apalagi yang lain gitu. Terus juga ada pantai, ya iyalah pantai gitu, garis pantainya aja sekitar 95 kilometer kan tadi gitu. Dan juga morfologi-morfologi lainnya.
Nah, kenapa kan fisik utamanya yang tadi Ibu bilang ya, ini ada, pegunungan api aktif ya, disebut juga sebagai pegunungan muda, ini dari sirkum Mediteran, nih dari sini sama sirkum Pasifik sampai atasnya Sulawesi. Ya keuntungannya sebenarnya ya, karena lempengan-lempengan gini selain memang itu mengakibatkan banyak gempa ya gitu, sebenarnya keuntungannya Indonesia memiliki kondisi ini, Indonesia jadi akan kaya sumber mineral loh, sumber bahan tambang. Ya, walaupun, di wilayah sini nih, di Pegunungan Api Muda, bahan tambangnya masih tidak begitu, besar gitu ya, begitu ekonomisnya tinggi sih, tapi tidak begitu tinggi, tapi ya lihat aja sepanjang ujung Sumatera sampai Sulawesi segini banyaknya pegunungan, ya which mean di situ banyak banget, apa ya, potensi-potensi bahan tambang di situ gitu. Dan bukan cuma ini doang pegunungannya, bukan cuma gunung api doang, tapi juga ada gunung yang sudah nonaktif atau disebut juga sebagai pegunungan tua, itu ada di wilayah Kalimantan dan juga Papua Nugini. Nah, for your information, mineral yang semakin lama tersingkap, eee, semakin lama terpendam gitu ya, dia bakalan semakin mahal gitu. Makanya nggak heran kalau di Pegunungan Martapura Kalimantan itu punyanya Intan. Intan itu cuma ada di daerah sekitaran Kalimantan loh gitu. Sedangkan, kalau di wilayah-wilayah yang sini nih, yang ada banyak gunung api mudanya atau di pegunungan mudanya itu, ya kayak paling emas, tembaga, perak, kayak gitu ya. Tapi kalau di Papua sama di, Kalimantan itu jauh lebih tinggi nilai ekonominya. Ya salah satunya tadi Intan dan juga kalau di Papua ada yang paling tinggi itu adalah uranium. Ya makanya Papua tuh kan, kalau dilihat sejarahnya lagi paling diincar dan nggak mau dilepas sama Belanda kan. Bahkan sampai sekarang, ya US aja ya dengan Freeport-nya itu juga masih mempertahankan si Papua gitu, karena memang kaya akan mineral. Nah, selanjutnya nih, yang Ibu tadi bilang ya topografinya Indonesia, topografi itu, relief atau tinggi rendahnya Indonesia. Kalian tahu kan cara baca peta ya, yang paling gelap ini bisa dilihat di sini, yang paling gelap ini nilai yang paling tinggi ya, bisa dilihat di bagian sini dan, oh ya yang nih cara lihatnya di bagian sini nih. Bagian sini bisa dilihat yang warna gelap ini di daerah Papua, ingat ya ada pegunungan Jayawijaya dan, eee, puncak Jayawijaya ya, puncak tertinggi atau puncak, eee, kalau nggak salah sekitar lebih dari 8.000 nggak sih? Saya lupa. Pokoknya puncak Jayawijaya itu puncak tertinggi di Indonesia ya si gunung itu. Nah, ini bisa dilihat nih warnanya hijau semua ya, dataran rendah, makanya tadi kan nggak heran ya dataran rendah, terus ada dataran tinggi. Nah, di dataran rendah ini inilah nih yang banyak sungai-sungai tadi, makanya banyak delta, pertemuan sungai sama, laut gitu ya, salah satu bentukan sedimentasi pertemuan sungai sama laut. Nah, ini bisa dilihat tadi gunung-gunung kan letaknya di sini ya, gunung-gunung apinya nggak heran di sini banyak dataran tinggi dan juga bahkan banyak ya di sini kalau lebih kelihatan lagi di sini ada gunung-gunungnya lah gitu. Heeh, terus pantai, garis pantainya panjang ya, anak-anakku. Nah, untuk karakteristik perairan itu ada perairan darat sama perairan laut. Perairan darat itu ya terdiri dari sungai sama danau ya, anak-anak. Jadi kalau yang ada di daratan sini, sungai sama danau itu masuk ke perairan darat dan perairan laut itu sendiri biasanya. Nah, untuk perairan darat ini ada sungai, ada banyak sungai, polanya bermacam-macam yang tadi Ibu bilang. Di Jakarta aja ada 13, anak sungai yang bermuara di Jakarta. Terus juga perairan daratnya ada danau. Nah, danau di Indonesia ini, banyak banget bentuknya ya, ada danau tektonik, teknovulkanik. Nah, teknovulkanik ini contohnya Danau Toba, tuh gabungan dari teknovulkanik, terbentuknya. Terus juga ada danau vulkanik, danau karst gitu. Nah, untuk perairan laut sendiri yang tadi Ibu bilang letaknya luasnya itu sebesar 75% dari total luas Indonesia atau ada yang bilang juga tuh 71%, ya intinya lebih dari 70% lah ya. Which mean Indonesia itu justru, potensi kekayaannya itu lebih banyak di, perairan laut, di lautan. Nah, ini ada laut terbuka, laut tengah tertutup, laut tertutup. Ini karakteristik laut yang khas di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu karena zaman dulu ada istilah namanya paparan Sahul sama paparan Sunda. Itu ketika Indonesia masih nyatu, bagian baratnya sama Eropa dan bagian timurnya sama
Papua. Nah, ini kita bakal ngebahas ini nih nanti nih di materi berikutnya. Ini akan berpengaruh sama kondisi flora dan faunanya Indonesia juga, jadi bukan cuma laut doang. Nah, ini juga, pasang surut air lautnya Indonesia, ada 4 tipe. Nah, ini juga selat di Indonesia tuh banyak banget selat, ya iyalah kan namanya juga kepulauan gitu kan ya, kayak salah satunya Selat Malaka berbatasan, Sumatera sama Malaysia ya, terus Selat Sunda, Jawa sama, Sumatera, terus juga Selat Makassar, dan selat-selat lainnya, Selat Bali, banyak banget. Nah, selat itu kan laut yang ada di antara 2 pulau ya, nah itu yang namanya selat. Nah, biasanya itu tempatnya nyebrang tuh posisi di situ. Nah, Indonesia itu, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan Indonesia itu kalau ditarik dari zaman dulu itu dimulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya ya. Ingat nggak sih dulu waktu kalian belajar sejarah itu pasti ada statement Indonesia itu sejarah adalah, wilayah dengan maritim terbesar, baik dari kekuatannya maupun sisi perdagangannya. Karena memang pada saat itu ini bisa dilihat ya jalurnya ini adalah jalur perdagangan Indonesia pada saat itu pada zaman Kerajaan Sriwijaya gitu. Bahkan jalur perdagangannya ini sudah mencakup Asia Tenggara, ya kan. Jalurnya, orang-orang Cina, orang-orang Arab dan Persia itu lewatin Kerajaan Sriwijaya. Itu kayak tempat transitnya gitu deh kalau zaman dulu. Makanya Sriwijaya segitu besarnya dan dikatakan kekuatan maritimnya paling kuat pada saat itu. Nah, sampai akhirnya muncul kerajaan Majapahit di wilayah Jawa Timur yang pada saat itu juga merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Jawa ya dengan, Sumpah Palapanya dan, dengan patihnya Gajah Mada yang dikatakan super keren gitu ya ibarat kata, Majapahit berhasil menyerang Sriwijaya dan meruntuhkan Sriwijaya, mengambil alih ya, Sriwijaya gitu dan bahkan for your information ya, kan Indonesia kan pada zaman kolonial Belanda kan terkenal sama rempah-rempahnya ya. Sebenarnya yang di bagian, timur Indonesia itu tuh yang bagian, Maluku dan lain-lain, itu kan paling diincar VOC ya dan juga itu wilayah pertama kali dikuasain sama VOC ya. Sebenarnya awal mulanya itu yang nguasain adalah Majapahit. Jadi emang Majapahit itu kenapa ada muncul istilah Nusantara karena Majapahit itu memang hampir, menguasai seluruh, bagian dari Indonesia gitu. Bahkan di Asia Tenggara pun juga punyanya Majapahit. Jadi Majapahit pada saat itu memang jaya banget sih untuk, perdagangannya gitu. Karena dia berhasil menguasai yang perdagangan bagian timur tadi tuh yang, bagiannya VOC, Laut Banda tuh. Ada film dokumenternya juga kalau nggak salah judulnya Banda, coba kalian bisa cari sendiri ya, referensinya. Nah ini, udah dari zaman Majapahit pun perdagangan dunia itu ngelewatin Indonesia, zaman Sriwijaya malah gitu kan, diperbesar lagi sejak zaman Majapahit gitu. Namun sayangnya sejak, kerajaan Majapahitnya runtuh, terus akhirnya VOC berhasil menguasai Indonesia dan kolonialisme terjadi di Indonesia, terutama di, bagian timur Indonesia ya, dimulai oleh VOC, itu terjadi kemunduran gara-gara inget kan VOC itu kan salah satu runtuhnya gara-gara korupsi ya, gitu kan. Itu yang membuat Indonesia akhirnya turun gitu, gara-gara dikuasain sama kolonialisme Belanda gitu, yang tadinya pelabuhannya di mana-mana, ada Aceh, Ternate Tidore gitu, Halmahera, Makassar gitu, jadi mengalami kemunduran dan pusatnya dialihkan ke Batavia gitu. Makanya cuman sekarang, yang berkembang tuh Jakarta ya asal mulanya tuh sejarahnya dari situ, gitu, yang padahal tadinya wilayah manapun, berjaya gitu ya. Nah, ya udah deh, sekarang maritim kita, kondisinya menurun lagi gitu pada saat kalau dibandingkan zaman dulu ya sama sekarang gitu, kejayaannya berbeda gitu. Dulu jaya sebegitu jayanya, kalau sekarang sudah menurun gitu. Akankah Indonesia, kembali berjaya, untuk sebagai poros maritim dunia ini? Ya, inilah yang akan kita bahas gitu ya, melalui, mengenal karakteristik Indonesia dan juga kondisinya Indonesia, ya itu bisa memicu atau mengarahkan Indonesia menjadi kembali berjaya gitu. Ini, jalur perdagangan
lintas perdagangan pelayaran internasional ya. Nah, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, wah yang tadi saya bilang potensinya besar sekali Indonesia ya gitu, kelautannya, dimulai dari sumber daya perikanan gitu, cuman sayangnya bisa dilihat di situ ada grafik ya, perbedaannya jauh sekali, yang potensi perikanan yang belum dimanfaatkan 51 juta, sedangkan kita baru produksi perikanan nasionalnya tuh itu di tahun 2014 baru 13 juta. Ya 1:5 lah ya gitu ya, 1:5. Kita baru seperlimanya doang berhasil, memanfaatkan potensi perikanan yang ada di Indonesia segitu luasnya, coba bayangin. Nah, terus juga sumber daya hayati lautnya bukan cuma ikan doang, tapi juga ada lamun. Lamun tuh kayak, padang rumput di laut, beda ya sama rumput laut. Lamun itu padang rumput di laut, seagrass, bukan seaweed. Terus terumbu karang, aduh Indonesia cantik banget terumbu karangnya, terutama di Bunaken ya, terus juga di wilayah-wilayah lain. Terus juga mangrove, heeh. Terus juga energi kelautan karena seluas ini harusnya bisa dimanfaatkan. Nah, energi gelombang laut jadi energi listrik, energi pasang surutnya juga kita banyak. Nah, ini sumber minyak dan gas bumi, wah makanya Indonesia tuh benar-benar jadi targetan orang-orang luar tuh karena memang sumber daya alamnya melimpah sekali ya anak-anakku ya. Terus juga wisata bahari, ayo siapa yang pernah jalan-jalan ke Bali, ke Lombok, jangan kan ke Bali, ke Lombok, ke Ancol juga ada walaupun Ancol itu mostly, kebanyakan itu pantai buatannya. Jasa angkutan lautnya juga cuman memang sayang kita belum begitu, hebat banget kali ya gitu. Sudah hebat tapi masih berkembang. Nah ini ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, ini ada titik-titiknya. Nah selanjutnya pengelolaan sumber daya Indonesia itu yang mengelola sumber daya perikanan, nah ini yang dicanangkan Bu Susi banget ya, terus juga mensosialisasikan energi kelautan, nah ini yang sedang dikembangkan dan juga meningkatkan produksi minyak dan gas. Alhamdulillah kita sudah punya Pertamina dan Pertamina untuk di, belakangan ya sahamnya sudah paling besar dipegang sama negara, bukan swasta lagi. Tapi pengolahannya, maksudnya pengolahannya kali ya yang paling udah berapa persen gitu berhasil dipegang sama negara sendiri. Nah ini pengelolaan baharinya juga udah banyak banget wilayah-wilayah yang mengembangkan wisata baharinya, terus juga industri maritim, pengelolaan jasa angkutan ya, kayak infrastruktur juga udah mulai, berkembang, salah satunya itu yang paling ini banget, Jembatan Suramadu kan, itu salah satu bentuk dari pengelolaan jasa angkutannya. Nah terus ini posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagaimana caranya Indonesia bisa menjadi, poros maritim dunia? Ada 5 pilar. Yang pertama itu membangun kembali budaya maritim Indonesia yang tadi Ibu bilang dulu itu jaya sekali, sekarang pengen ditingkatin lagi. Terus yang kedua, ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya maritim yang seperti Ibu bilang perikanannya itu sangat melimpah sekali, sayangnya kita baru 1/5, makanya sekarang harus ditingkatkan lagi. Ini programnya pemerintah juga ya gitu, terutama di Kementerian Kelautan. Dan yang ketiga itu pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Kalau kalian pernah dengar ada istilah namanya tol laut, nah itu adalah salah satu program, presiden kita yang kali ini gitu ya. Tol laut ini bukan berarti dibikin jalanan ya anak-anakku ya gitu, dibikin tol, enggak. Maksudnya itu adalah, bagaimana antara pelabuhan satu dengan pelabuhan lainnya itu tidak ada hambatan gitu, bebas hambatan gitu. Jadi yang lewat cuman kapal-kapal tertentu aja gitu yang memang bertujuan untuk mendistribusikan lebih baik gitu segala halnya gitu, baik logistik, pangan segala macamnya. Nah itu tol laut, jadi bukan dibikin ini ya, bukan dibikin, jalanan gitu ya, banyak orang salah, tanggep gitu, yang padahal maksudnya ya itu jalur, lautnya itu ya bebas hambatan gitu dan, ini tujuannya itu konektivitas antara pelabuhan satu sampai pelabuhan lainnya. Kalau misalnya kalian lihat itu ada petanya kok kalian bisa searching sendiri, tol laut, yang dimaksud itu dari pelabuhan yang pulau-pulau besar ya, satu sama lain itu aksesnya lebih gampang.
Terus juga keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, diplomasinya mesti diperkuat, dan yang terakhir adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Ya, bisa dibilang kalau misalnya dari Bu Susi kemarin sih udah berani banget untuk menenggelamkan kapal-kapal ya, terus juga patroli Indonesia pun juga, intens juga gitu. Kalau saya pernah lihat waktu itu dokumentasinya Angkatan Laut, gimana patroli, di perairan Indonesianya gitu. Walaupun ya harapan kita sih nggak ada oknum-oknum nakal ya yang membiarkan kapal-kapal lain, ngambil sumber daya alamnya Indonesia gitu, sumber daya perikanan Indonesia. Nah, itu dia dari Ibu mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bisa kalian lihat di sini ya anak-anakku ada, review test, yes, review test. Bisa kalian barcode ya, situ dari kalian scan barcode-nya atau diklik, link-nya, dicatat link-nya, terus di, Google, tinggal di-enter itu muncul review test-nya. Jangan lupa isi absen dulu ya, baik kelas 11 C, D, maupun MIPA B, yang Ibu ajar jangan lupa sebelum mengerjakan ini di ini dulu, apa namanya, scan barcode dulu, oke? Itu aja dari Ibu, penjelasan mengenai materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa, dikerjakan review test-nya, batasnya hari ini karena memang review test ya, gitu, sampai pelajarannya berakhir. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu stop share dulu sebentar. Kalian bisa nonton lagi ini, diulang lagi nggak apa-apa, berulang-ulang juga nggak apa-apa, untuk tahu yang tadi scan barcode-nya juga nggak apa-apa, nanti akan Ibu share juga materi-materi di Google Classroom, jadi cek ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesediaannya, mohon maaf atas kekurangan. Ibu pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.